Anime dengan genre isekai sekarang sudah banyak sekali ditemui. Bahkan kebanyakan orang sudah hampir bosan dengan alur yang begitu-begitu saja, gak ada perubahannya. Dari MC yang tertabrak truk, terus masuk isekai lah. Dari mahasiswa atau murid sekolahan yang dipanggil untuk menjadi pahlawan lah. Bahkan ada juga yang masuk isekai karena kecerobohan dari dewa itu sendiri. Terus gue harus terima gitu. Ya kalau kehidupan selanjutnya gue anting tenang gak ada beban, ya boleh dicoba kali ya. Meskipun begitu, genre isekai tetap menjadi salah satu genre yang dinikmati oleh banyak orang. Berkenan dengan hal tersebut, jadi di sini gua mau merekomendasikan anime isekai yang alurnya menarik dan wajib minimal sekali buat kalian tonton. Atau paling nggak kalian coba dulu beberapa episode. Meskipun dari sekian banyak penggemar anime isekai sudah mengetahui yang bakal gue sebutkan nanti. Ya, kalian bisa jadi penilai dari rekomendasi yang gue sampaikan dah. Apakah recommended atau enggak. Nihon e Yokoso Elf-sang. Meskipun ini anime baru, gua rasa ini merupakan anime yang wajib kalian tonton di musim ini. Gua nggak ngikutin manganya dan juga nggak suka spoiler, kecuali emang kepaksa banget atau penasaran banget sama nih anime. Jadi buat kalian yang udah baca manganya, bolehlah kasih nilainya untuk anime yang satu ini. Jadi cerita dari animenya cukup unik dan lumayan beda nih dari anime isekai biasanya. Meskipun bukan cuman anime ini aja yang konsepnya mirip-mirip seperti ini, tapi untuk yang satu ini cakep banget pokoknya. Jadi ceritanya tuh ada seorang pekerja kantor Jepang yang bernama Kazuhiro. Nah, jadi sedari kecil Kazuhiro ini punya sebuah keajaiban terkait dengan tubuhnya, yang dimana dia bisa pergi ke dunia lain di dalam mimpinya. Jadi setiap kali dia tertidur, di dalam mimpinya itu dia hidup sebagai orang lain, seperti sedang bermain dengan karakter yang berbeda. Jadi di dunia yang ada di mimpinya tersebut merupakan sebuah dunia yang terdapat sihir, monster, dungeon, dan juga pahlawan, seperti sedang bermain game RPG petualangan. Di dunia tersebut dia memiliki seorang kenalan elf wanita yang cantik banget woi. Lalu saat itu dia pergi ke sebuah sarang naga bersama dengan temannya tersebut. Namun nasib buruk menimpa mereka berdua, lalu mereka terkurung di sarang naga, lalu mereka disembuhkan oleh naga tersebut. Karena cukup panik, Kazuhiro memeluk elf tersebut karena keajaiban uniknya yang dimana ketika dia mati di dunia tersebut, karena keajaiban uniknya yang dimana ketika dia mati di dunia tersebut, dia akan kembali ke dunia asalnya. Lalu saat dia terbangun dari mimpinya, keajaiban yang lain terjadi. Elf yang dipeluknya tadi di dalam mimpi malah ikut terbawa ke dunia asalnya dan tertidur tanpa busana tepat di sampingnya. What? Bro, what are you talking about, man? Oke, gue paham kalau kalian punya ide, tapi simpan aja deh ide kalian sampai hal tersebut terjadi di dalam hidup kalian ya. Selanjutnya ada Isekai Oji-san. Pernah nggak sih kalian mengalami kecelakaan, lalu dirawat di rumah sakit dan nggak sadarkan diri dalam waktu yang lama? Hal ini dialami oleh Oji-san yang satu ini, yang bernama Yosuke. Jadi selama Oji-san ini nggak sadarkan diri, Oji-san ini hidup di dunia lain dengan kekuatan super atau yang dinamakan dengan sihir. Dunia tersebut dinamakan Grand Bahamut. Jadi Oji-san ini banyak mengoceh dengan bahasa asing kepada Takafumi. Dan Takafumi menganggap apa yang dikatakan Oji-san yang tersebut merupakan omong kosong, sampai sebuah cangkir melayang tepat di depan matanya. Tanggung jawab kini jatuh ke pundak Takafumi untuk memberitahu Oji-san tentang semua yang telah terjadi selama ketidakhadirannya, termasuk membuatnya memahami internet, teknologi baru, dan yang paling mengejutkan yaitu hasil perang konsol tahun 90-an yang hasilnya sangat menyedihkan bagi penggemar berat Sega. Dengan kebijaksanaan Oji-san dari pengalamannya di dunia lain, mereka mengembangkan saluran YouTube mereka dan menanggapi komentar serta membuat konten-konten yang menarik. Perjalanan duo paman keponakan ini menjanjikan sesuatu yang jauh dari kata biasa. Selanjutnya ada Isekai Sokudo.
Kalau kalian menyukai alur isekai yang santai dan bosan dengan anime yang isinya pertarungan serta laga, nah anime satu ini recommended banget buat kalian. Jadi di anime itu bercerita tentang sebuah restoran yang bernama Restoran Barat Nagoya. Selain terbuka untuk orang Jepang atau umum, restoran ini juga buka untuk orang-orang dari dunia lain. Yang dimana ketika pelanggan dari dunia lain itu datang, maka restoran ini akan tutup untuk umum. Mulai dari naga, dwarf, elf, dan banyak pelanggan dunia lainnya berdatangan dan menjadi pelanggan setelah mencicipi hidangan yang disajikan oleh restoran tersebut. Tondemo Skill de Isekai Horo Meshi. Anime yang satu ini masih berkaitan dengan masak-masak, namun bedanya si MC merupakan seorang pemuda yang dicampakkan karena skillnya yang bernama belanja online. Setelah dipanggil ke sebuah dunia bersamaan dengan orang lainnya, lalu dia dicampakkan dan dibuang karena tidak berguna. Mukoda menjalani hidupnya dengan skill yang ia punya. Skill belanja online-nya membuat dia bisa membeli barang-barang dari Jepang dan dikirim langsung ke isekai tersebut. Barang-barang yang dibawanya menarik banyak perhatian, baik itu dari makhluk mitos di dunia tersebut sampai ke dewi-dewi yang memperhatikannya. Bahkan dewi-dewi tersebut menyuruh Mukoda untuk memberikan persembahan kepada mereka. Mukoda mulai menjalani kehidupan barunya di dunia tersebut dengan caranya sendiri, mulai dari berburu hingga berdagang. Choujin kokosei tachi wa isekai de mo yoyu de ikinuku kamu desu. 7 anak SMA luar biasa yang memiliki kemampuan bakatnya masing-masing selamat dari sebuah kecelakaan pesawat. Namun ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka telah berada di dunia lain. Karena mereka diselamatkan oleh penduduk setempat yang ada di dunia tersebut, mereka membalas kebaikan penduduk setempat dengan berbagai jasa yang mereka berikan sesuai dengan bakat dan keterampilan luar biasa yang mereka miliki. Tsukasa Mikogami, Perdana Menteri Jepang, bertindak sebagai pemimpin para jenius muda ini dan mengatur upaya mereka untuk mencampur tangan di Frei Jagat dan mengumpulkan informasi serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Percaya bahwa ada hubungan dengan situasi mereka saat ini dan legenda kuno tentang 7 pahlawan dari dunia lain yang mengalahkan naga jahat, Tsukasa mengarahkan yang lain untuk mempelajari budaya di sekitar mereka dan mencari petunjuk yang membawa mereka kembali ke bumi. なるほど。商人が宣言したからにはそうなるのだろう。